Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Fitri Rosadi dengan NPMC 10/2015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis fundamental pada PT Sharon Pokpan Indonesia. Yang pertama ada analisis ekonomi. Di sini ada produk domestik bruto PDB tertinggi yang pernah dicapai sebesar 5,27% pada kuartal kedua di tahun 2018 yang ada di pada grafik. Sedangkan yang terendah itu sebesar 4,94% pada kuartal ke-1 dan kuartal ke-4 tahun 2016. Dua-duanya terendah. Selanjutnya, sejak kuartal ke-2 tahun 2018, PDB Indonesia terus mengalami penurunan. Pertumbuhan produksi barang dan jasa Indonesia mengalami penurunan yang berakhir di level 4,97 pada akhir 2019. Selanjutnya ada analisis ekonomi inflasi. Penurunan yang terjadi itu dimulai pada tahun 2017, menjadikan kisaran inflasi Indonesia ini berada pada rentang 2,5 sampai 3,5. Maka di sini terjadinya penurunan permintaan yang mempengaruhi output perusahaan itu sendiri, yaitu PT Sharon itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan iklim usaha pada rentang tahun 2017, 18, dan 19 ini sedang tidak baik. Selanjutnya, kurs Indonesia juga cenderung menguat pada 2016 sampai 2019. Meskipun terjadi penurunan pada 2018-2019 sesuai yang di grafik tersebut, namun terjadi kurs yang konstan pada rentang Rp 14.000 sampai dengan 14.500. Dalam hal ini, maka nilai tukar rupiah dapat dikatakan cukup stabil. Tentu saja, kurs yang distabilkan berdampak positif untuk perusahaan ekspor seperti PT Sharon Pokpan Indonesia. Jadi, kurs di tahun ini itu berdampak baik untuk perusahaan ekspor seperti Sharon ini. Karena kursnya tuh dikatakan cukup stabil. Kemudian untuk ekspornya, kegiatan ekspor Indonesia tuh sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 ke 2016 dengan rata-ratanya sebesar 16,27% per tahun. Namun pada 2016 ke 2018 nilai ekspor mengalami kenaikan dengan rata-rata 12,06 per tahun. Selanjutnya, per tahun dengan meningkatnya ekspor, maka akan menambah devisa bagi negara dan menguatkan mata uang rupiah. Kemudian hubungannya dengan PT Sharon itu di tahun ini sedang bagus untuk melakukan kegiatan ekspor. Selanjutnya, impor pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan juga. Namun pada tahun 2016 ke 2018, impor mengalami kenaikan. Rata-rata penurunan impor sebanyak 11,97, sedangkan kenaikannya sebesar 19,56%. Jadi pada tahun 2016 ke 2018 itu menunjukkan kenaikan ekspor tidak didukung dengan bahan baku dalam negeri. Tidak cukupan bahan baku membuat perusahaan melakukan impor. Selanjutnya ada analisis industri. Yang pertama ini politik. Selama tahun 2015 hingga 2019, ketidakstabilan inflasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil akan memberikan kesulitan bagi masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, di mana akan berimbas balik pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, analisis industri ekonomi itu selama tahun 2015 hingga 2019, tingkat inflasi cenderung lebih tidak stabil dibanding dengan pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan inflasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil akan memberikan kesulitan bagi masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, di mana akan berimbas balik pada penurunan pertumbuhan ekonominya. Kemudian ada sosial. Pada tahun 2019, Kementerian Pertanian mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi protein hewani yang dapat berasal dari daging ayam, telur, dan lain-lain. Hal ini berpengaruh pada permintaan hasil ternak sehingga membuat permintaan akan pakan ternak juga semakin tinggi. Hal ini menjadi sentimen positif bagi operasional TPIM, khususnya penjualan. Jadi
sosial ini tuh sangat menguntungkan untuk perusahaan Sharon itu sendiri. Selanjutnya, teknologi yang adanya inovasi teknologi di bidang peternakan dapat membantu proses produksi berjalan lebih cepat dan efisien. Teknologi mesin juga dapat mengurangi biaya produksi per unitnya, sehingga perusahaan dapat meraih keuntungan maksimum. Contoh mesin yang membantu proses produksi diantaranya adalah hammer mill untuk menggiling bahan. Selanjutnya, legal kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tingkat ekspor produk peternakan adalah dengan menerbitkan sertifikat kesehatan. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sharon Pokpan Indonesia telah memiliki sertifikasi nomor kontrol veteriner atau NKV sehingga memiliki peluang yang besar dalam kegiatan ekspor. Salah satu peluang besar dari kepemilikan sertifikat NKV adalah Sharon Pokpan Indonesia mendapat kesempatan menjadi pengekspor daging ayam dari Kesepakatan Indonesia dan Papua Nugini pada tahun 2017. Yang terakhir ada environmental, yaitu lingkungan memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap peternakan. Menurut penelitian Bernabucci tahun 2019, perubahan iklim atau heat stress berdampak langsung pada metabolisme dan pernapasan hewan ternak. Penurunan imunitas yang menyebabkan hewan ternak mudah terinfeksi dan berdampak pada kematian serta penurunan produktivitas. Selanjutnya kita ke analisis kinerja keuangan. Di sini ditampilkan ada tabel laporan laba rugi, lalu ada analisis rasionya, kemudian ada laporan posisi keuangannya. Ini tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian di sini ada return on asset sama return on equity. Pada tahun 2020, ROA-nya itu didapat sebesar 0,12 atau 12%. Pada tahun 2021-nya itu ROA-nya sebesar 0,10 atau 10%. Di sini berarti perusahaan Sharon ini menurun ya, namun masih bisa dikatakan baik karena masih di atas 5%, yaitu dua-duanya masih di atas 5% sebesar 12% dan 10%. Kemudian untuk ROE pada tahun 2020 sebesar 0,16 atau 16%, pada tahun 2021 sebesar 0,14 atau 14%. Di sini menurun, bisa disimpulkan perusahaan sedang memiliki masalah dalam mendapatkan laba. Jadi di sini perusahaannya menurun, ada masalah mendapatkan laba. Selanjutnya ada current ratio dari tahun 2020 didapatkan sebesar 2,53, tahun 2021 sebesar 2,01. Di sini current ratio-nya terbilang masih bagus walaupun menurun, tetapi tetap masih di atas 1, yang mana akan tetap bisa menggunakan aset lancar untuk membayar kewajiban lancarnya. Kemudian ada debt to equity ratio pada tahun 2020 sebesar 0,33, yang berarti 33%, yang pada tahun 2021 sebesar 0,41 atau 41%. Di sini bisa disimpulkan berarti semakin kuat sumber dananya melalui pinjaman untuk membiayai aktiva. Kemudian ada debt to total asset pada tahun 2020 didapat sebesar 0,25 atau 25%, pada tahun 2021 didapat 0,29 atau 29%. Berarti maaf, tadi yang dari itu kesimpulannya ini tuh berdampak buruk untuk kinerja PT tersebut karena tingkat utang semakin tinggi menandakan beban bunga PT Sharon ini akan besar dan mengurangi keuntungan. Nah, untuk debt to total asset ratio ini makin kuat sumber dananya melalui pinjaman untuk membiayai aktiva. Dan yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.